Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir, Nenek Ama, pamit. Selamat malam, salam sehat. Kami di sini, media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV memang dipercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV Independen terpercaya. Kompas TV, Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam puncak Indonesia Raya dalam rangka ulang tahun Kompas yang ke-12, insya Allah Makassar hadir di sana. Dua orang warga membuang sampah ke aliran Sungai Citopeng, Kota Cimahi. 15 orang diperiksa lantaran diduga memberi izin buang sampah ke sungai dan menerima imbalan. Empat orang jadi tersangka kasus penculikan seorang perempuan yang dinarasikan sebagai tradisi kawin tangkap di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Gempa magnitudo 6,8 yang mengguncang Maroko menyebabkan lebih dari 2.000 orang tewas dan 2.000 warga lainnya terluka. Halo, selamat malam saudara, kembali berjumpa di Kilas Kompas. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Bersama saya, Asri Gunawan, inilah Kilas Kompas selengkapnya di Kompas TV, Independen, Terpercaya. Informasi pertama di Kilas Kompas, saudara. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil terguling dan menabrak 2 mobil lain yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. 1 orang tewas dan 5 lainnya terluka akibat kecelakaan ini. Insiden mengakibatkan 3 mobil yang terlibat kecelakaan ringsek parah. Kecelakaan terjadi saat mobil minibus yang melaju dari arah Bangkalan ke samping Jawa Timur tiba-tiba hilang kendali sehingga terguling ke kanan jalan. Kemudian dari arah berlawanan terdapat mobil pick-up dan sebuah mobil lain sedang melaju hingga terjadi tabrakan beruntun. Warga langsung mendatangi lokasi dan membantu mengevakuasi para korban yang sempat terjepit badan mobil. Akibat kecelakaan ini, 1 orang meninggal di lokasi kejadian, sementara 5 orang lainnya terluka. Aduh, kayaknya apa? Aduh. Ayo dia cek bisa tarik ke atas ya. Kecelakaan juga mengakibatkan arus lalu lintas di Jalan Raya Tanah Merah Bangkalan sempat tersendat. Setelah para korban dievakuasi, ketiga mobil yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke pos lalu lintas Polres Bangkalan. Avanza yang berjalan dari arah barat, sesampainya di TKP
oleng ke kanan kemudian terguling dan menabrak pickup yang berjalan dari arah timur ke barat. Untuk korban akibat kejadian tersebut 5 luka-luka, 1 meninggal dunia. Di TKP ya? 1 meninggal dunia di TKP. Informasi lain, saudara, mobil yang ditumpangi istri Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menabrak pemotor di Jalan Raya Bepas, Desa Labulia, Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kecelakaan menyebabkan seorang anak balita yang merupakan penumpang motor tewas. Bilang jangan ngebut, saya nggak mau tukang ngebut. Saya kan juga mikir diri saya dong, saya mau tidur apa di mobil, kalian nggak boleh ngebut gitu. Saat kecelakaan, mobil yang ditumpangi istri Gubernur NTB Sri Yuliati tengah dikendarai oleh sopirnya. Saat itu mobil menabrak sepeda motor yang ditumpangi 2 orang dewasa dan seorang anak balita berusia 3 tahun. Akibat kecelakaan, anak balita tewas sementara 2 penumpang motor lainnya kritis dan kini tengah menjalani perawatan insentif di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Saksi mata menyebut mobil yang ditumpangi istri Gubernur NTB saat itu melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak motor hingga terseret dan terpental ke atap rumah warga. Kalian nggak boleh ngebut gitu. Makanya kok dia nggak ngebut? Bahwa si motor ini diseret sama 5 meteran, 10 meteran sampai 10 meteran. ya. Korbannya 3, 1 anak sama suami istri. Kalau kita lihat kayaknya kecepatan tinggi mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil rem kecepatan tinggi. Kalau kan motornya itu yang aneh, bikin aneh ini sampai nyangkut di atap rumah ya. Polisi kini tengah menyelidiki kecelakaan yang melibatkan mobil istri Gubernur NTB dengan pemotor di Jalan Raya Bepas, Desa Labulia, Lombok Tengah. Polisi kini tengah mengumpulkan data dan memintai keterangan sejumlah saksi yang ada di lokasi, termasuk istri Gubernur NTB sebagai penumpang mobil. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan dijadikan rujukan untuk menentukan status hukum kasus kecelakaan ini. Pecah jadi 2, bagian motor yang dalam tahap proses dimintai keterangan adalah para saksi yang ada di TKP, warga sekitar, dan juga yang terlibat di roda 2-nya. Sedangkan untuk roda 2 ini 2 orang masih dirawat di rumah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk kita mintai keterangan sekarang. Sehingga kita masih dalam proses pengumpulan data. Memang perlu proses, apabila sudah lengkap nantinya akan segera kita gelarkan, dan kalau memang ini terbukti ada pidana, langsung akan kita naikkan ke tahap penyidikan. Sorotan lainnya, saudara, viral di media sosial. 2 warga membuang sampah ke aliran Sungai Citopeng di Cimahi Selatan. 15 orang diperiksa lantaran diduga memberi izin buang sampah ke sungai dan menerima imbalan. Satpol PP Kota Cimahi memanggil 15 warga terkait aksi 2 orang yang membuang sampah ke aliran Sungai Citopeng, Kecamatan Cimahi Selatan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga 15 orang tersebut merupakan pemberi izin membuang sampah ke sungai dan penerima imbalan. Kedua orang yang terekam membuang sampah saat ini sedang dicari dan terancam sanksi tindak pidana ringan. Untuk pastinya kami belum bisa memastikan, hanya kalau dari drone itu 2 orang, itu pun kita belum mengetahui siapa pelakunya. Tapi saat ini kita menggali informasi dari data yang ada di informasi yang dari masyarakat. Kalau yang sekarang berarti saat ini Pak, perannya apa aja Pak? Ini ada yang memberikan izin dan memang informasinya ada menerima imbalan, tetapi kita pun perlu menggali lebih dalam. Pemerintah Kota Cimahi sangat menyayangkan warga yang membuang sampah sembarangan dikarenakan akan berdampak banjir bila masuk musim hujan. Guna memberikan efek jera, Pemkot Cimahi menyiapkan sanksi tegas bagi warganya yang membuang sampah ke aliran Sungai Citopeng. Yang saya sayangkan, ini artinya upaya yang kami lakukan ini harus lebih maksimal, terutama untuk edukasi. Jadi bagaimana masyarakat ini harus teredukasi sehingga tidak sampai kemudian mereka membuang sampah di mana saja. Apalagi ini ke saluran. Ini sekarang musim kemarau, besok lusa musim hujan. Jangan-jangan selesai ini kemudian muncul masalah baru, yaitu banjir.
Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bukit Teletabis Bromo, Probolinggo, Jawa Timur belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu pagi masih ada 1 titik api yang masih menyala. Meski sudah mulai terkendali, api yang melalap hutan dan lahan kawasan Bukit Teletabis Bromo, Probolinggo, Jawa Timur belum sepenuhnya padam. Hingga Minggu pagi masih ada 1 titik api yang terpantau belum padam. Pemadaman api yang terletak di Lembah Watangan ini relatif sulit karena berada di medan ekstrim. Untuk memadamkan api di Lembah Watangan, menurut rencana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan menggunakan metode waterbombing. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi.